Bapa, inilah kami Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami kembali lagi, kami berkumpul di Gabamu. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami beribadah, kami tahu Roh Kudus Engkau lebih dulu hadir di tempat ini untuk menjamah kami semua. Puji-pujian kami pada saat malam hari ini. Kami taruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, urapi kami, pakai kami untuk kami berdiri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat malam hari ini Tuhan, hamba-Mu yang akan memandu kami dengan puji-pujian Tuhan. Urapi dia, pakai dia. Dan urapan kuasa Allah, agar kami yang bertepuk tangan kami pulang membawa berkat sukacita dan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa. Kami taruh ke dalam tangan umat-Mu yang akan pernah tentang persiapan atau ada mengajar di sini Tuhan. Tuntun bungkus mereka di perjalanan, tibakan dengan selamat. Dan di sinilah kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada wakil yang tidak senang dengan jalan yang ibadah Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kami sudah usir di dalam nama Yesus. Roh Allah saja yang ada melayang-layang di tempat ini. Dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu. Kita akan masuk dalam puji-pujian. Saya mempersilakan saudara semua berdiri. Kita akan berglori bagi Tuhan. Kita akan pujian yang berkata bangkit Tuhan nama Yesus. Nama
senantiasa memberkati kita. Saya persilakan saudara duduk kembali. Saya akan buka ruang kesaksian. Saya percaya seminggu, sebulan, setahun, bahkan ini lewati 2 bulan lagi kita akan ganti tahun ini. Kita memasuki tahun 2023 yang penuh dengan rahasia Tuhan. Mari saya akan buka ruang kesaksian. Saya mengundang saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, silakan maju. Kita angkat pujian yang berkata, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kekuatan bersukacitalah. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Haleluya. Mazmur 143 ayat 11. Hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan. Amin. Sedang ayat 1. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Haleluya. Tesalonika 5 ayat 25. Saudara-saudara, doakanlah kami. Amin. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu orang lain di hadapan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 15 tetap Berdoa. Ya. Haleluya. Amsal pasal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini lalu berjumpa bersama yaitu Tuhan di kota Daud. Amin. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Amin. Ketentuan 1 bahasa 1. Hal menciptakan langit dan bumi. Amin. Tasya. Angka 1 ayat 3. Katakan doa dalam pengetahuan dan perempuan mengenai hikmat dan tidak. Haleluya. Ini hari raya. Puji Tuhan sampai hilangkanlah hati yang sedih. Berkata damai, mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta hidup. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Mari kita bersukaria. Haleluya. Dahsyat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Masih ada yang mau bersaksi lagi? Saya masih buka ruang kesaksian. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan tolong anak saya, Kristen, minggu ini sudah dia ikut lomba baca puisi dalam bahasa Sentani.
Kita tahu anak-anak di generasi ini susah sekali mereka untuk berbicara bahasa Sentani. Kalau di zaman kami ini bisa berbicara, tapi dari kami ke bawah sudah tidak ada lagi yang bicara bahasa Sentani. Semua di kampung-kampung tuh bicara pakai bahasa Indonesia. Itu bahasa hari-hari di kampung. Tapi bahasa Sentani sudah mulai habis. Jadi anak kami ini dia ikut lomba baca puisi dengan bahasa Sentani. Dengan apa? Dongeng dengan bahasa Sentani. Tapi bahasa Sentani Timur dongengnya. Puji Tuhan. Kita ini tersangka dia ini mau masuk juara 3 harapan. Jadi dari berapa 15 peserta ya, 15 peserta yang hebat-hebat dari kampung datang dong biasa bahasa Sentani. Tapi Pace maju dia bicara kayak orang Sentani begitu. Dia baca puisi dengan bahasa Sentani, dengan dongeng juga. 2 puisi, satu cempet, 1 dongeng. Terakhir di pengumuman untuk juara, anak pertama dia dapat puisi, dapat juara. Kemudian yang kedua lagi baca dongeng dapat juara. Itu karena anugerah Tuhan. Dan itu pelajaran untuk saya juga. Saya harus ajar anak saya untuk berbicara bahasa Sentani. Walaupun saya cuma ajar sekilas saja, ucapannya, tulisannya lain, ucapannya lain dalam bahasa Sentani. Tulis lain tapi mau ucap itu lain. Macam K. K itu kalau dalam bahasa Sentani bacanya bukan K. Bacanya H. H. Itu bicara di hidung, tenggorokan. Tapi anak saya, dia baca puisi dengan bahasa Sentani, ucapannya pas. Dia tidak baca K, dia baca A. Hokangge yoyere, itu cerita yang dia baca. Hokangge itu kasuari kalau bahasa Sentani Timur. Yoye itu burung yoye, itu burung kecil, burung pipit. Jadi dia pakai bicara cerpen itu dengan bahasa Sentani Timur. Puji Tuhan dapat juara, dapat sertifikat dua-duanya, dan dapat uang lagi. Langsung dia bilang, mama saya mau beli sepatu. Sudah langsung Sofi beli sepatu. Haleluya. Dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Itu Tuhan Yesus kita tidak perlu lagu, dia guru, dia segalanya bagi kita. Makasih Bapak, Tuhan berkati. Masih ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Silakan. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan keluarga kami, di mana anak kekasih kami Alfa, dia main bola kaki, tapi dia ikut klub dari Bambar. Setelah mereka bermain, terus ada dari dia lawan dengan Dongbilan Jekuka dari Ibar Besar, main bola kaki lawan dengan orang. Ada yang supporter bilang begini, masa orang dari Jeku baru pergi main di Bambar. Dan saat itu juga mereka berkejar bola, dia punya kaki ini tiba-tiba enggak, dan langsung jatuh di bawah, tidak bisa bikin apa-apa. Langsung dia digendong, bawa pulang sampai di rumah, bilang mau bawa ke dukun, saya bilang tidak. Kita punya dukun cuma Tuhan Yesus saja. Amin. Akhirnya dengan doa, sama Tuhan datang berdoa di rumah, dan puji Tuhan kakinya sudah baik, tanpa diurut, dia sudah baik. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang Tuhan berikan saja, kami harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Untuk itu pada saat malam hari ini, saudara memuji Tuhan dengan satu pujian.
Tuhan, kau sungguh mengerti. Ku selalu menyakiti hatimu. Kadangkala ku lupakan engkau di saat aku hidup bahagia. Semua telah ku sadari, tiada arti dalam hidupku tanpa Yesus beserta diriku. Ku tertidur dalam kegelapan saat ini. Tuhan, ku berjanji, ku selalu di sisimu. Walau penuh cobaan di hati, tetap namamu ku panggil terus saat ini. Tuhan, ku berjanji, ku tetap selalu di sisimu. Walau penuh cobaan di hati, tetap namamu ku panggil, tetap namamu, tetap namamu ku panggil. Haleluya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Kopel. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada adik-adik remaja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Ujian mana? Ini masuk.
ayatnya yaitu 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari dalam kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mazmur 77 ayat 14, Ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Amin. Lukas 1 ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amsal pasal 15 ayat 3, maka Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 21, jelas segala sesuatu dan pegang yang baik. Amin. Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sebab seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, alam perkasa dapat kekal pelajarannya. Amin. Terima kasih adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati selalu. Ya saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu, sebab Tuhan akan berbicara bagi engkau dan saya pada malam hari ini. Segala sesuatu yang menjadi beban kita, kita tinggalkan. Kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
Haleluya Yesus, kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami di tempat ini Tuhan. Benar Tuhan, walau bumi belum boleh berubah Tuhan, tahun-tahun boleh berganti, Engkau tetap ya dan amin. Engkau tetap tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Firman-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami ada karena firman-Mu, kami kuat, kami bergerak karena firman-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu berkata, sebab firman itu kuat, sangat kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Oleh karena itu Bapa di surga, kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Kami percaya firman-Mu sanggup memberkati hidup kami. Kami percaya sebentar kami akan dilawat dengan firman-Mu. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang punya masalah akan dilepaskan. Karena kami percaya di dalam firman ada kekuatan yang pasti. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Allah sama-sama kami katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Macam kurang makan kah? Haleluya. Belum makan malam kah? Haleluya. Shalom macam lemah-lemah begitu kah? Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Baik. Saya percaya kabar semua baik. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga kami ada sampai hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman di malam hari ini. Dan ini pertama kalinya saya bisa menyampaikan firman di tempat ini, dan saya sangat mengucap dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala. Nah, Bapak dan Ibu juga sebagai dosen atau guru saya waktu di sekolah misi. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua sehat, kuat. Kita bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Saya percaya itu bukan karena kekuatan kami, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena firman Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, Anda lihat hari-hari ini saudaraku, banyak orang meninggal, amin. Banyak orang yang menderita. Tetapi kalau hari ini kita boleh sehat, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh memuliakan nama Tuhan malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemarin tanggal 1 Oktober perang suku atau perang terjadi kita sudah lihat di Surabaya gara-gara bola. Amin. Gara-gara sepak bola dari supporter Arema dengan supporter Persebaya, sehingga mereka konflik, sehingga membuat 21 orang nelayan meninggal. Amin. Haleluya. Di antaranya ada polisi 2. Bapak Ibu saudara, kita lihat saudaraku, dunia begitu jahat. Bahkan tanggal 26 kemarin perang suku terjadi di Kabupaten Tolikara dan sampai saat ini masih. Bapak Ibu, saya bilang begini saudaraku, kalau hari ini kita bisa hidup, kita bisa kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita hebat. Amin. Bukan karena kita gagah, bukan karena kita ganteng, cantik, oh tidak saudaraku. Tetapi karena Yesus, karena Tuhan yang selalu menyertai kami. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, malam hari ini saya akan khotbah untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ada sakitkah, tidak ada sakitkah, ada uangkah, tidak ada uangkah, diberkatikah, tidak diberkatikah, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya mengajak kita buka firman Allah yang terdapat dalam Ayub. Kita akan belajar sedikit kisah tentang Ayub, Bapak Ibu saudaraku.
Banyak orang hari-hari ini di luar sana lupa untuk bersyukur. Dia jalan, dia menikmati segala macam hal yang dia nikmati dengan kekayaannya, dengan fasilitasnya, dengan segala macam hal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 22. Kita akan lihat firman Tuhan dan kita akan belajar secara bersama-sama. Haleluya. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Semua sudah dapat? Ayub pasal 1 ayat 18 sampai dengan 22. Kesalehan Ayub dicoba. Haleluya. Baik, kalau yang sudah dapat kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilantainya pada tempat penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuanku. Maka berdirilah Ayub untuk mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari tabungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah tahu bagaimana cerita Ayub. Amin. Ayub orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Di waktu itu, di zaman itu, dia punya kekayaan melimpah. Tetapi di tengah-tengah itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan dia mau mencoba kesalahan Ayub, atau Tuhan dia mengizinkannya. Ketika iblis ini salah satu penjahat, kalau salah satu setan yang selalu, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan seterusnya di situ, iblis ini dia suka menjala atau penjelajah bumi. Artinya bahwa dia suka mencari kemana-mana yang dia inginkan untuk mengganggu atau untuk mencobai setiap anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pada saat itu, ketika anak-anak Tuhan atau malaikat-malaikat Tuhan menghadap Tuhan, dan di situ setan pun ikut. Dan Tuhan bilang, "Pace, bos lihat saya punya hamba itu kah? Ayub, dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang hidup dalam kesucian, dia menjaga kekudusan." Baru pakai iblis dia bilang apa? Saya sudah lihat, tapi karena kau yang pilih jadi, saya tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Tapi saya percaya kalau kau menjamah dia satu kali saja, pasti dia akan menyangkal kau. Haleluya. Baru Tuhan bilang, sekarang dia punya segala macam milik iblis atau milik engkau, tapi hanya satu, yaitu hidup. Amin. Dan seketika itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia punya kekayaan yang luar biasa, saudaraku. Dia punya 7.000 ekor unta, dia punya 500 keledai, dia punya kekayaan itu dalam waktu sekejap. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam waktu sekejap. Sekejap itu singkat, atau dalam waktu cepat saja, tidak lama. Semua itu musnah, semua itu hilang. Amin. Semua itu hilang. Bahkan dia punya anak-anak. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak-anaknya itu 7, 3 perempuan, 7 laki-laki. Amin. 10 anak. Haleluya. 3 perempuan, 7 laki-laki. Bahkan dalam sekejap itu juga meninggal, mati. Amin. Tetapi Ayub berkata apa di situ? Bapak Ibu bisa lihat. Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ini bukti bahwa Ayub dia bersyukur kepada Tuhan. Ini bukti bahwa Ayub dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Walaupun banyak goncangan, walaupun banyak masalah, badai yang dia hadapi. Amin. Bapak Ibu bisa lihat, bayangkan dalam waktu sekejap, mungkin 1 hari. Kalau kita mungkin ditimpa hal seperti Ayub ini, mungkin kita bisa mungkin stres atau mati berdiri, mungkin bisa. Amin. Haleluya. Dalam 1 hari Bapak Ibu bisa bayangkan, 1 hari, bukan 1 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, tapi 1 hari semua dimusnahkan. Tetapi Ayub dia tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki, segala kekayaan yang dia punya, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, dia bilang silakan Tuhan kau ambil. Amin. Haleluya. Kalau kita orang Papua bisa kan tidak? Haleluya. Amin. Ayub dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap berterima kasih, bahkan ayat 22 di situ dia berkata bahwa dia tidak menuduh Allah. Bapak Ibu bisa lihat, dia tidak menuduh Allah, saudaraku. Amin. Haleluya. Dan saudara Bapak Ibu, banyak orang hari-hari ini tidak bersyukur, saudara, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Amin. Dia bersyukur, dia berterima kasih, tetapi ketika hal baik saja, haleluya, dia dapat sesuatu yang baik, mungkin dapat mobil kah, mungkin dapat uang 2 juta kah, kiriman semasuk pergi cek rekening. Kalau di situ saldo kosong, aduh, sial sekali. Haleluya. Tapi kalau dia situ udah lihat saldo sudah masuk 2 juta, oh Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sifat orang hari-hari ini seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajar kita di malam hari ini, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa saudaraku? Kenapa kita harus bersyukur? Tuhan punya rencana. Amin. Mungkin hari ini kita tidak diberkati, mungkin hari ini kita dalam kesulitan masalah, atau mungkin hari ini kita dalam kesakitan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di balik itu Tuhan sedang mempersiapkan itu bagaimana kita menjadi berkat ke depan. Amin. Haleluya. Itu jadi tetap bersyukur kepada Yesus, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bilang Tuhan terima kasih. Seperti Ayub, walaupun dia punya istri datang, dia bilang Ayub, untuk sudah kau punya Tuhan itu, dia sudah lari ya, dia sudah kasih kau. Kalau orang Sentari bilang haleluya. Ayub dia tidak bilang ini kenapa. Orang Sentari bilang raheme. Amin. Raheme ya Tuhan. Amin. Ini kenapa? Kenapa ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa kesakitan ini datang? Kenapa satunya keluarga tidak diberkati sampai saat ini? Banyak orang selalu menanyakan seperti itu kepada Tuhan. Amin. Satu saja saya mau bilang Anda di malam hari ini, jangan bertanya kepada Tuhan seperti itu, tetapi duduk tenang bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau duduk tenang bersyukur kepada Tuhan, engkau akan melihat mujizat itu, engkau akan melihat keluarga Anda akan diberkati. Semua yang Anda inginkan Tuhan akan berkati. Yang penting Anda bersyukur dan bilang